Israwati Wahyu Widaningsih, senantiasa segala hajat beliau Allah kabulkan. Para pimpinan madrasah raudhah, para kiai, para asatidz, ikhwan wal akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita sudah menapaki pada hari ini hari yang ke-15 kita dalam menjalani puasa di bulan Ramadan pertama ini di tahun 7 Sirnarasa. Masyiral ikhwan rahimakumullah. Dalam kitab Fadhailus Suhur, guru agung kita menerangkan dalam huruf ketiga di bulan Ramadan ini adalah huruf dot. Yang mana huruf dot dimaknai adalah dolatul mu'minin lazi kola. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah dolal itu adalah pencarian seorang mukmin untuk mencari ilmu. Maka kola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dolatul mu'min al ilmu. Jadi pencarian seorang mukmin adalah mencari ilmu. Ilmu yang disebutkan dalam kitab ini adalah ilmu lahir dan ilmu batin. Karena setiap manusia mempunyai perangkat. Perangkat lahiriah dan perangkat batiniah. Yang memang mereka harus gali. Ilmu lahir gunanya agar nafsu daripada kebendaan. Yaitu keinginan panca indrawi. Yang terlihat, terdengar, dan terpegang. Yang bisa dilihat dengan matanya, didengar oleh kupingnya, dan dirasakan oleh tangannya, dan bisa dilakukan dengan perjalanan kakinya secara lahiriah. Itulah yang harus dipenuhi dalam ilmu lahir. Ilmu batin dalam kitab di sini dikatakan adalah ilmu laduni, ilmu yang dari Allah, yang memang ilmu itu harus dilalui dengan cara belajar. Belajar dengan apa? Ada ilmu tasawuf, ada ilmu hakikat, ada ilmu-ilmu yang lain yang memberikan jalan kepada kita. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Cara meraih hidayah untuk mencari ilmu. Di dalam kitab klasik yang dikarang Syekh Muhammad Al-Ghazali atau yang terkenal dengan Hujjatul Islam Syekh Ali Alim Al-Alama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tausi memaparkan cara-cara mendapatkan ilmu dari hidayah Allah Azza wa Jalla. Kitab ini menjadi rujukan para ulama. Bagaimana seseorang untuk mendapatkan hidayah, salah satunya untuk mencari ilmu. Sebagaimana kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Sejak lahir ke dunia hingga akhir hayat. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Tapi pengertian ini menurut orang-orang ahli tasawuf mengartikan carilah orang yang bisa menghidupkanmu, yaitu Al-Mahdi, agar jangan sampai lahatmu atau kuburanmu, hatimu tidak lupa kepada Allah. Maka harus ada cara bagaimana mencari orang yang bisa menghidupkan dirinya agar kuburan, yaitu badan kita, yang paling terpenting dalam kuburan dalam badan kita adalah kolbu kita, untuk dihidupkan oleh Al-Mahdi tersebut. Menuntut ilmu juga menjadi awal perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Terbukti dalam surat Al-Alaq yang mengatakan Iqra, yang berarti bacalah. Kata bacalah mengandung 3 pengertian. Yang pertama berarti membaca bacaan Al-Quran. Ini dalam kitab ini. Yang kedua bisa bermakna bacalah lingkungan. Karena dengan begitu kita mengetahui tentang ilmu astronomi, ilmu geologi, ilmu antropologi, dan lain sebagainya. Sekarang ini
kita banyak fokus dengan apa? BMKG. Supaya apa? Melihat keadaan cuaca pada saat ini. Yang kita tahu sekarang ini betul-betul rentan sekali keadaan pada saat ini. Kemarin Ba'da Maulid di tempat Pangersa Abah, ketika kami akan kembali ke Jakarta, luar biasa. Sungai Citanduy yang tidak biasanya meluap, itu meluap. Sampai Pondok Pesantren Suryalaya pun terkena imbas daripada meluapnya Sungai Citanduy tersebut. Sehingga kita tidak bisa balik melalui Warung Doyong atau menuju ke Pamoyanan. Terpaksa kita harus mengambil jalan menuju arah Sumedang. Maka ini penting. Ilmu astronomi, geologi, antropologi, meteorologi, dan lain sebagainya. Yaitu bagaimana ilmu itu bisa mengetahui tentang keadaan lingkungan di sekitar kita. Ilmu yang ketiga adalah bermakna membaca diri. Ilmu membaca diri bercermin. Kalau bacaan di dalam Iqra tersebut, guru agung kita bacalah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini bermakna membaca diri, bercermin, melihat introspeksi dengan mengenali jati diri yang bisa mengenal sang pencipta Allah Azza wa Jalla. Maka Iqra di sini mengandung pengertian ada 3 bagian. Guru kita menerangkan bagian yang ketiga, yaitu bagaimana man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bagaimana kita bisa mengenal diri kita dan bisa menggapai kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kemarin Abah mengatakan, tidak ada sesuatu yang bisa menyandingkan nama Allah dan nama Muhammad bila kita melihat di masjid, di langgar, ataupun di musola. Itu tulisan Allah ada di sebelah kanan, tulisan Muhammad ada di sebelah kiri. Tidak ada cara yang paling ampuh, tidak ada cara yang paling baik, yaitu melalui talqin. Talqin itu memasukkan, meleburkan ismu zat, nama Allah dan nama Muhammad dalam satu kesatuan. Dikatakan oleh beliau warofa'na laka zikrak. Dikala kita berzikir menyebut namanya, otomatis menyebut nama Muhammad. Maka tidak akan terpisah antara nama Allah dan nama Muhammad. Maka tertanam dalam hati kita, yang dalam ketukannya di dalam hati kita selalu berzikir kepada Allah dimanapun kita berada. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Ketiga pengertian tersebut merupakan dasar perintah menuntut ilmu. Dengan ilmu seseorang mendapat petunjuk, mendapatkan bimbingan dan arahan. Ilmu itu cahaya kehidupan yang tak pernah padam. Ia akan menuntun pemiliknya menuju jalan yang benar. Maka dengan ilmu ini ada tujuan daripada ilmu itu sendiri. Bagaimana tujuan daripada ilmu itu sendiri? Ada 3 alasan mengapa Allah memerintahkan hambanya untuk menuntut ilmu. Satu, menguatkan akidah. Kita sekarang tahu akidah yang terjadi khususnya umat Islam yang ada di Indonesia. Tidak bisa membedakan pakaian syar'i dan bukan pakaian syar'i. Tidak bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Maka di sini sebelum lahir kita telah diikat dengan perjanjian, dengan akidah tersebut, yaitu perjanjian tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah mengambil sumpah janji dan kesaksian manusia berupa sebuah pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa yang wajib diibadahi. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhan kalian, kata Allah. Maka arwah para ruh menjawab qalu bala syahidna. Betul engkau Tuhan saya. Maka ikatan ini yang dikatakan dalam kita di
atas bumi ini dikatakan talqin, yaitu mengingatkan kembali kepada manusia yang hidup di zaman ajali sebelum dilahirkan ke muka dunia ini. Mereka ruh telah berjanji kepada Allah Azza wa Jalla, bersumpah setia bahwasannya tidak ada yang wajib diibadahi, tidak ada yang wajib diberikan kemampuan yang lebih daripada lebih yang lain, kecuali kita beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ikatan yang harus dikuatkan dengan ilmu agar tidak hilang dari jiwa manusia. Jika akidah itu lemah karena terbatasnya ilmu, maka ikatan batin antara manusia dengan Allah akan mengendor. Lemah semakin lama bisa sirna. Lepasnya akidah akan menyebabkan seseorang menjadi kafir, musyrik, atau menjadi orang-orang yang munafik. Maka kita bersyukur sudah diikat kembali dengan ikatan yang dijanjikan Allah kepada kita, yaitu talqin, ta, lam, qaf, ya, nun. Yang kedua, tiga alasan Allah meminta hambanya untuk menuntut ilmu, yaitu mengamalkan Islam dan ihsan. Setelah kita menguatkan akidah, selanjutnya harus diwujudkan dalam bentuk ibadah. Tahapannya adalah setelah kita beriman menjadi orang mukmin, maka selanjutnya menjadi muslim. Jika telah menjadi muslim, maka seseorang harus melaksanakan ilmu pilar Islam, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Kelima rukun Islam ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlakul karimah, yang nanti akhlakul karimah tersebut menjadi akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Sedangkan ihsan adalah tidak sekedar melaksanakan kewajiban atau menimbalkan larangan, tetapi sudah mengacu pada tujuan daripada ibadah, yakni mendekatkan diri kepada Allah, mencapai peringkat insanul kamil, manusia sempurna. Inilah konsekuensi dari iman kepada Allah Azza wa Jalla. Semua itu dapat dicapai hanya dengan ilmu. Tanpa ilmu, mustahil seseorang bisa menggapainya. Yang ketiga, membersihkan Islam itu sendiri. Islam bukan ajaran yang harus dijalankan, bukan sekedar untuk diyakini atau diketahui saja. Mengamalkan Islam berarti beribadah kepada Allah. Jika pengamalan ajaran Islam tidak didukung dengan ilmu, maka kemungkinan besar menjadi tercemar oleh adat, tradisi buruk, bid'ah, atau bahkan meninggalkan sendi dasar Islam itu sendiri. Jika ibadah didasari ilmu, maka amal perbuatan seseorang dapat diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang dimaksudkan adalah bagaimana guru kita mengatakan Abah ini Zulkarnain pada saat ini. Apa itu Zulkarnain? Yaitu mempunyai dua tanduk, memegang Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di YouTube sekarang tuh banyak orang-orang yang tidak suka sama Abah. Katanya Abah Aus sudah mengaku menjadi Zulkarnain. Tidak melihat dia. Zulkarnain tersebut mempunyai tanduk. Maksudnya tanduk tersebut, dia menggenggam Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Terkait dengan tiga hal yang diperintahkan Allah kepada manusia untuk menuntut ilmu. Setiap muslim harus mempelajari ilmu secara bertahap. Pertama harus mengerti dasar-dasar iman yang berisi tentang keesaan Allah, esensinya, dan sifat-sifatnya. Ilmu ini dikenal dengan ilmu tauhid. Yang kedua, mengerti dan memahami ilmu yang berkaitan dengan ibadah, yaitu berupa tata cara pelaksanaannya, syarat rukunnya, dan hal-hal yang bisa membatalkannya yang dikenal dengan ilmu fikih.
Dan yang ketiga adalah bagaimana merangkum keduanya antara kita sudah mengenal sifat-sifat, sudah mengenal keesaan Allah, sudah tahu tata caranya, maka digabungkan semua itu dalam ritual ibadah menunjuk ihsan, yaitu ilmunya, ilmu tasawuf. Ketiganya itu harus dipelajari berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya, semua ikhwan dapat mengamalkan dalam beribadah kepada Allah dengan menjalankan dua hal tersebut berarti atau tiga hal tersebut seorang muslim sudah mengaplikasikan tujuan utama mencari ilmu. Ia sudah siap sedia berjalan menuju Allah Azza wa Jalla untuk mencapai kebaikan tertinggi yaitu ihsan. Itu sangat bergantung tingkat ilmu yang dimiliki, kemampuan berpikir dan menganalisa, dan kualitas ibadahnya serta keikhlasannya. Kita ikhwan sudah bersyukur sepenuh langit dan bumi. Tanpa mengenal apapun, kita sudah ditalkinkan. Dengan sendirinya kita diajarkan bagaimana kita mengenal Allah. Bagaimana kita melaksanakan ibadah ritual-ritual yang Allah berikan kepada kita dari guru agung kita semua. Di dalam kitab Ukudul Jumal, bagaimana tata pelaksanaan beribadah. Bagaimana kita menjaga sifat-sifat lahiriah kita. Bagaimana kita menjaga sifat-sifat batiniah kita. Sehingga kita semua terjaga dengan hal tersebut. Maka hikmat mana lagi yang engkau sudah tidak bisa dikatakan mengecewakan diri kamu. Semua Allah sudah berikan kepada kamu dari Allah. Maka nikmat mana lagi yang engkau kufuri. Maka dengan itu, dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita dibimbingkan oleh manusia suci, manusia insan kamil mukamil yang bisa mendorong kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan tuntunan-tuntunan ilmu Allah yang sudah dimasukkan ke dalam dada-dada kita semua. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.